Yang pertama, laporan waktu sholat Jumat pada hari ini jatuh pada pukul 11:54 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian laporan keuangan Masjid An-Nahl kedua Sadukas pada tanggal 6 Juni tahun 2014 sebesar Rp49.136.470. Kemudian pemasukan dana yang terkumpul terkait amal pada Jumat yang lalu tanggal 6 Juni tahun 2014 sebesar Rp7.345.000. Kemudian untuk pengeluaran rutin bersama masjid per tanggal 6 Juni tahun 2014 sebesar Rp1.705.000. Kemudian untuk pengajian hari Rabu dan Senin sebesar Rp1.300.000. Kemudian operasional pengurus sebesar Rp300.000. Kemudian untuk cetak dokumen sebesar Rp500.000. Kemudian untuk DP cetak buku Ramadan sebesar Rp1.000.000. Jadi Sadukas terakhir tertanggal 13 Juni tahun 2014 sebesar Rp531.631.470. Terima kasih atas infak sedekah Bapak sekalian. Semoga Allah memberikan pahala yang berganda atas harta yang dikeluarkan. Mari kita bacakan Al-Quran surah Al-Fatihah. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan, kebahagiaan, dijauhkan dari penyakit yang tidak tahu taubatnya. Kemudian dikuatkan persaudaraan kita, jalinan kasih sayang kita antara sesama umat manusia. Kemudian kita diberi kebahagiaan dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelaksanaan sholat Jumat pada hari ini yang bertindak sebagai khatib adalah Bapak Ustaz Kiai Haji Sulaiman Effendi MPD dengan tema pentingnya merajut persatuan umat. Kemudian sebagai imam adalah Bapak Miftahudin Eski dan sebagai muazzin adalah Bapak Asep Setiawan. Untuk khatib Jumat depan tanggal 20 Juni tahun 2014 insyaallah adalah Bapak Ustaz Haji Irwansa Al-Madani LC. Demi menjaga kesukaan sholat kita pada siang berbahagia ini, dimohonkan kepada jemaah yang membawa alat komunikasi mohon dimatikan atau dinonaktifkan. Kemudian dimohonkan para jemaah untuk isi saf-saf yang terdepan yang masih kosong, sehingga saudara-saudara kita yang telah berhadir bisa bergabung bersama kita tanpa mengurangi usul ibadah kita pada hari ini. Kemudian dimohonkan para jemaah untuk menjalankan kotak-kotak amal yang berada di samping kiri kanan kita agar saudara-saudara kita yang mengisikan hartanya di jalan Allah bisa terlaksana dengan baik. Demikian aku ingin kami sampaikan. Atas perhatian yang mengucapkan terima kasih. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhkan semua larangan. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang sangat berharga ini, mari kita semua mengkaji pesan yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam surah Ali Imran ayat 102 dan ayat 103 yang selalu dibacakan oleh setiap khatib
dalam setiap Jumat, karena ayat ini sangat penting, apalagi di masa-masa sekarang ini, di saat suhu politik di negara kita sangat memanas. Perlu kiranya kita mendalami dengan sesungguhnya apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedua ayat yang tadi saya bacakan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini kalau saya terjemahkan kira-kira artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati, mengakhiri hidup ini kecuali dalam keadaan pasrah Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang terpenting daripada ayat ini adalah hendaklah kita bertakwa senantiasa, kapanpun, dimanapun, kita selalu berada dalam rel kebenaran, melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Itulah yang dikehendaki Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau menghabisi hidupmu, mengakhiri hidupmu kecuali dalam rel itu. Itulah takwa yang sebenarnya. Karena Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, apa sih konkretnya takwa itu? Kata Rasulullah, tahukah engkau bagaimana kalau ada di hadapanmu ditabur duri-duri, beling, kaca yang dapat menusuk jarimu, kakimu, engkau berjalan di tengah-tengah duri itu? Seperti apakah engkau berjalan? Kata Rasulullah. Kata sahabat, aku berjalan dengan penuh hati-hati agar jangan sampai menginjak duri. Itulah takwa. Seperti itulah takwa. Kita berhati-hati dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita tergelincir keluar rel. Itulah makna takwa yang sebenarnya. Kemudian pada ayat kedua, ayat 103, Allah mengatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Subhanallah. Kira-kira artinya begini, wahai orang yang tadi beriman, yang sudah beriman, bertakwa kepada Allah, setelah bertakwa kepada Allah, hendaklah engkau bersatu padu, mengeratkan persaudaraan, mengikat dengan ikatan yang kuat, dengan tali Allah, bihablillah, dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Tali Allah adalah agama Islam. Kita diminta mengikat diri dengan tali agama. Satu ikatan, tidak boleh kurang kuat, tidak boleh longgar. Ikatannya harus kuat, jangan sampai longgar, apalagi pecah. Wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah-pecah.
Wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Dulu kata Allah, sebelum datang agama Islam, kalian berpecah belah, saling bermusuh-musuhan di masa jahiliyah. Fa'alafa baina qulubikum. Kemudian Allah Maha tahu kehancuran peradaban manusia saat itu, yang suka berkelahi, suka berperang, Allah satukan dengan Rahman Rahimnya Allah, dengan menurunkan agama Islam sebagai pengikatnya. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka dengan nikmat tali Allah itulah kalian merasakan kenikmatan hidup yang dirasakan harmonis, saling bersaudara, saling bantu-membantu. Itulah nikmat Allah yang sangat besar yang wajib kita syukuri. Ayat pertama tadi memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun. Kita bertakwa kepada Allah. Ayat kedua memerintahkan kita untuk saling bersatu dan melarang kita untuk berpecah belah. Tentunya ayat itu beruntun yang punya korelasi hubungan yang sangat erat. Artinya iman dan takwa kita kepada Allah tidak mungkin sempurna tanpa kita buktikan dalam pergaulan kita sehari-hari, memelihara ukhuwah persaudaraan, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, persaudaraan seagama, persaudaraan senegara, sesuku, sebangsa, dan lain sebagainya. Itu wajib kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Dengan memelihara persaudaraan itu. Jangan sampai kita mau ditowel dengan keadaan apapun. Seakan-akan Allah Subhanahu wa ta'ala menginformasikan kepada kita melalui dua ayat ini bahwa permusuhan, saling jatuh menjatuhkan, saling menyerang, itu adalah tradisi masyarakat jahiliyah. Yang kedua, semangat persaudaraan, saling bantu-membantu, saling menghargai, itu adalah ciri daripada masyarakat yang muslim, masyarakat yang modern, yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sekarang ini kita berada di era pemilu. Pemilihan legislatif sudah kita lewati. Sekarang kita menghadapi Pilpres. Apa yang kita rasakan saat ini? Banyak di antara kita yang bermusuhan karena berbeda pilihan. Teman akrab jadi lawan. Teman bisnis putus hubungan. Keluarga ada yang pecah. Kita gampang membuka aib, membicarakan kelemahan orang, bahkan membongkar kesalahan orang seakan-akan bangga. Dia tidak sadar bahwa itu merupakan perbuatan dosa besar yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita gampang mencela orang, dan sebaliknya kita terlalu memuji-muji orang yang kita suka, sehingga kondisi ini melupakan kita kepada prinsip penting dalam ajaran agama yang kita yakini, yang kita baca. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu, Al-Quran itu tidak boleh ada keraguan dalamnya. Tapi kok kita
tidak melaksanakan. Kita ragu, tidak, tapi nggak melaksanakan. Saya kira lebih berbahaya daripada meragukan. Apa di antara prinsip itu? Prinsip itu adalah yang pertama, innamal mu'minuna ikhwatun. Orang yang beriman itu adalah bersaudara. Satu ummatan wahidah, satu umat, satu ikatan. Artinya kita bersaudara. Kalau bersaudara, kita tidak boleh saling menjatuhkan, membuka aib. Boleh kita tidak suka, tapi tidak boleh membuka aib. Kalaupun dalam kehidupan sehari-hari, yang namanya kehidupan gesekan selalu ada, kita tersinggung sama orang, gak suka sama orang, mencapai puncaknya, timbul rasa gak mau tegur sapa. Boleh, kata Allah, ada toleransi cuma 3 hari. La yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salasin. Artinya apa? Dalam pergaulan itu mungkin terjadi kita tidak suka sama orang, boleh, tapi ada batasnya. Kita boleh nggak tegur sapa, cuman jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari haram. Tidak halal berarti haram. Nauzubillah. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang harus kita yakini bahwa persaudaraan ukhuwah Islamiyah itu adalah program jangka panjang, bahkan program panjang sekali, dari sekarang sampai mati, sampai ke alam kubur, sampai ke akhirat. Kita tidak boleh berpecah belah. Sedangkan kepentingan pemilihan umum itu kepentingan hanya untuk 5 tahun. Maka alangkah ruginya kalau kita mengorbankan jangka panjang untuk kepentingan 5 tahun. Alangkah ruginya kita rusak program jangka panjang untuk kepentingan program jangka pendek. Menyayangi orang yang kita idolakan, menyayangi pemimpin atau calon pemimpin, saya kira itu sah-sah saja. Tapi perlu kita ingat bahwa dia adalah manusia. Manusia tidak luput daripada kesalahan. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah, bukan manusia kalau dia tidak pernah salah. Ataupun sebaliknya, tidak suka dengan lawan politik, itu sah-sah saja dalam agama, tapi tidak boleh membenci, tidak boleh membuka aib, tidak boleh menyerang, dan lain sebagainya. Hadirin sekalian Jumat yang berbahagia, ada ungkapan ulama yang sangat indah yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Ahbib habibaka haunama asa ayyakuna baghituka yawman ma. Wahai manusia, wahai kerabat-kerabat, kalau kau cinta dengan seseorang, maka cintailah dia sekedarnya saja. Jangan sepenuh hati, jangan 100%, ya 60% aja lah. Kalau kita mengidolakan seseorang, idolakanlah dia sekedarnya saja. Jangan segala-galanya dia. Apa sebabnya? Asa ayyakuna baghituka yawman ma. Karena orang yang kau idolakan pada hari ini bisa jadi besok dia menjadi musuh. Berbalik keadaan. Sebaliknya, abghid baghituka haunan ma. Kalau kau tidak suka dengan seseorang, bencilah dia sekedarnya saja. Jangan membenci segala-galanya.
membenci dirinya, keluarganya, istrinya, orang dekat dengan dia dibenci semua. Jangan. Bencilah dia sekedarnya saja. Apa sebabnya? Asa ayyakuna habibaka yauman ma. Barangkali orang yang kau benci hari ini bisa jadi besok, tahun depan, 10 tahun yang akan datang dia menjadi teman akrab kita dalam kehidupan. Sehingga apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Barangkali kau benci kepada seseorang padahal orang itu banyak baiknya untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa kurhun lakum. Barangkali engkau menyenangi seseorang, barangkali orang yang kau senangi itu tidak banyak baiknya untuk dirimu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Sebagai kesimpulan, ada 2 yang perlu kita garis bawahi dan ungkapan yang baru saya sampaikan tadi. Yang pertama, iman adalah pengakuan yang kita ungkap dengan lisan kita, diakui oleh hati kita, dan pengakuan tidak cukup, harus dibuktikan dengan perbuatan kita. Iman tidak bisa kita artikan kita sholat, puasa, rajin, harus dibuktikan dengan muamalah hablum minan nas kita baik. Yang kedua, perlu kita menegaskan dalam diri kita sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Duribat 'alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Wahai manusia, hidup akan ditimpa bencana, ditimpa kehancuran, kenistaan, kehinaan hidup, kecuali engkau bisa menjaga 2 hal. Yang pertama, hablum minallahmu bagus. Yang kedua, hablum minan nasnya juga bagus. Baik hablum minallah, tidak baik dengan hablum minan nas, belum dikatakan dia orang yang bertakwa, yang sebenar-benarnya takwa kepada Allah. Orang yang bertakwa adalah kualitas hubungannya dengan Allah baik, diimplementasikan baiknya hubungan dia dengan sesama manusia, dengan tetangganya, dengan lawan politiknya, dengan atasannya, dengan bawahannya, dengan sesama kerjanya, hubungannya bagus. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia. Oleh sebab itu, marilah kita mengendalikan diri kita dan tidak jauh diri kita dari nilai-nilai agama yang kita yakini, apapun kondisinya, bagaimanapun situasinya. Mudah-mudahan hidup kita tidak jauh daripada nilai-nilai agama Allah yang kita yakini, dari nilai Al-Quran yang kita baca, nilai sunnah yang kita baca. Hendaknya selalu kita berada dalam nilai itu, apapun kondisinya, baik dalam hal politik, berdagang, dalam dunia kerja, tetap itu kita pelihara agar hidup kita menjadi hidup yang bermakna, hidup yang bermanfaat, dan kita memperoleh hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa alamu annal jannata u'iddat lil muttaqin. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wa waffiqna lil amali bima fiha salahul islam wal muslimin. Allahumma adfa'na al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min buldan muslimin amma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur wa kaimat tasbih syukur. Itamami salat tuliskan dan bahkan salat. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله ورسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحمد ربنا بالسلام ودخل جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يأتيك وعظه كافر مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأموال والآفات وتغفر لنا بها جميع الخيرات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتدفعنا عندك على الدرجات وتبلغنا بالصغايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك الحرامك وبطاعتك ومعصيتك وبفضلك ومن سواك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير